Pastinya di seri ke-7 ini kita sudah punya narasumber yang keren-keren dan kece sekali ini. Mudah-mudahan kita jangan dulu bocorkan karena sebelumnya saya bakal jelaskan dulu apa sih itu Ngopi. Ngopi merupakan salah satu program dari Tribun Timur yang hadir karena di tengah wabah pandemi kita tidak bisa menjumpai narasumber secara langsung. Namun lewat program ini kita tetap akan menyajikan informasi yang inovatif lewat Ngopi ngobrol virtual secara LDR. Nah, spesialnya pada edisi ke-7 ini saya sudah bersama salah satu narasumber yang cukup beken ya di Kota Makassar. Ini dia Kepala Satpol PP Kota Makassar, Pak Iman Wood. Ya, baik. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita sedang live di Facebook dan juga YouTube Tribun Timur. Bisa sapa-sapa dulu mungkin yang sedang nonton saat ini, Pak. Ya, kepada seluruh pemirsa atau pendengar setia Ngopi bareng Tribun Timur, semoga bisa perbincangan ini bisa menjadi semacam referensi untuk bagaimana kita bersatu bersama kuat menghadapi COVID-19. Bapak ini suaranya agak lemas banget nih, harusnya semangat lagi nih Pak. Ya, kepada seluruh para pendengar setia Tribun Timur, ngopi virtual ini. Ngopi virtual. Ya, ngopi virtual ini bisa memberikan semacam poin yang baik dalam rangka kita bersama bersatu sehingga menjadi kuat menghadapi pandemi COVID-19. Ya, benar sekali Pak. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol dan masuk kepada tema pembahasan, sekilas tentang Bapak Iman Wood ini merupakan alumni dari Sospol Unhas pada tahun 1998, benar Pak ya? Ya, betul, alumni Unhas. Kemudian S2-nya mengambil ilmu politik di Universitas Gadjah Mada yang lulus pada tahun 2004. Betul ya. Saya kepoin tadi Pak, jadi saya coba cari-cari CV-nya Bapak, ternyata dapat identitasnya. Ya. Pak, seharian ini ngapain aja Pak? Saat ini masih tetap konsisten dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan lewat edukasi dan sosialisasi. Pada saat ini sementara berlangsung di Pantai Losari, razia masker yang tujuannya edukasi dan sosialisasi yang sifatnya simpatik dan humanis. Saat ini sementara berlangsung. Kami juga ucapkan terima kasih banyak nih Pak, sudah kita turi waktunya selama 1 jam nanti untuk ngobrol-ngobrol di Ngopi seri ke-7 ini. Oke, langsung saja Pak kepada sub pembahasan, bahwa pada saat ini kita tahu sendiri bahwa pemerintah Kota Makassar melalui Satuan Polisi Pamung Praja membentuk tim khusus yang diberi nama Inspektur COVID-19. Nah, adanya Inspektur COVID-19 ini untuk menegakkan perwali nomor 31 tentang penanggulangan COVID-19. Banyak juga mungkin para tribuners di rumah yang masih belum tahu apa sih itu Inspektur COVID-19, apakah sama dengan inspektur-inspektur yang ada di India? Bisa dijelaskan Pak, apa itu Inspektur COVID-19? Jadi inspektur itu secara etimologi artinya kan pemeriksa atau pengawas. Jadi mungkin inilah Bapak Wali Kota, saya nggak tahu dapat ide dari mana menggunakan istilah inspektur. Karena kalau kita menggunakan kata inspektur itu kan konotasinya selalu di India sana gitu loh, inspektur Vijay atau inspektur Ladusing ya. Jadi padahal fungsi dan tugasnya ini hampir sama pada saat PSBB jilid 1, 2 dan tugas-tugas yang lain. Namun dalam rangka untuk lebih terintegrasi dan lebih tepat sasaran, kemudian membangun koordinasi sinergitas pada stakeholder yang terlibat, apakah itu internal pemerintah kota maupun teman-teman dari tenaga-tenaga kesehatan atau medis dan dari TNI Polri, maka kita membentuk suatu tim yang namanya Inspektur COVID yang tugas utamanya atau tugas pokoknya itu adalah pertama melakukan edukasi dan sosialisasi tentang protokol kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat, kemudian melaksanakan kegiatan yang berhubungan dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19. Kenapa? Ini hal berhubungan dengan perkembangan terakhir bahwa Kota Makassar itu masuk
red zone daripada penyebaran COVID-19 yang sampai saat ini secara data yang diperoleh dari sumber informasi dari pemerintah Kota Makassar sudah melebihi angka 2.400-an yang positif. Walaupun alhamdulillah ada sisi lain yang cukup menggembirakan, yang meninggal itu tidak sebanding dengan yang terpapar. Artinya jumlah yang meninggal itu percepatannya tidak begitu masif. Itu yang pertama. Yang kedua, sosialisasi dan edukasi ini penting. Kenapa? Karena masyarakat kita ini kan dengan berbagai latar belakang tingkat pendidikan, sosial, ekonomi, ideologi, dan budaya, sehingga kita harus menyamakan frame berpikir. Jadi frame berpikir itu penting sehingga arah kita sama, sehingga tidak akan mungkin bisa kita melakukan pemutusan mata rantai ini dengan baik atau terintegrasi tanpa melibatkan semua lapisan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apakah mereka itu dari kalangan kampus, dari tenaga medis, dari hukum dan sebagainya, itu harus dilibatkan, termasuk dari kelompok milenial yang mungkin mempunyai banyak pengikut di media-media sosial. Itu yang kita harapkan, sehingga sosialisasi ini bisa sampai dengan baik walaupun latar belakangnya itu berbeda, karena yang dihadapi ini adalah mainstream. Maka kita perlu meluruskan, apalagi di tengah pandemi COVID ini kan kita dihadapkan dengan berbagai macam isu yang tidak bertanggung jawab maupun berita-berita hoax. Itu yang menjadi sasaran kami. Ya, dengar-dengar juga nih, bagian atau anggota dari Inspektur COVID-19 ini didominasi oleh anggota Satpol PP wanita. Benar ya Pak ya? Benar sekali. Kenapa didominasi oleh Satpol PP wanita? Padahal kan ini sesuai dengan tema kita hari ini kan, nyali Inspektur COVID-19. Apakah dengan Satpol PP wanita ini sesuai dengan nyali Kepala Satpol PP-nya, Iman Hud? Ya, jadi begini. Jadi kata kuncinya atau clue-nya di sini bahwa humanisme dan simpati itu biasanya didasari pada dasar sifat keibuan gitu. Jadi makanya dalam istilah terminologi tumpah darah itu kita menyebut namanya Ibu Pertiwi, motherland. Menandakan bahwa Ibu Pertiwi itu menerima semua orang, mau salah maupun benar, tetap dia memberikan yang terbaik. Artinya bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan itu dengan santun dan lembut, itu biasanya wanita dari segi penampilan tanda kutip, dari fisik kan itu menandakan bahwa dia lebih santun, walaupun mungkin secara konstruktif sosial bisa saja ada wanita yang bisa peran yang lebih besar daripada laki-laki. Tapi terminologi yang ada di masyarakat, kalau perempuan itu membuat ya yang ditegur itu bisa menerima dibanding dengan laki-laki, apalagi kalau misalnya penampilannya sama dengan Kasat Pol PP, disebut inspektur apa namanya kan seperti itu, sehingga pendekatannya seperti itu. Jadi kita mencoba untuk memberikan menggali nilai-nilai lokal yang ada di Makassar, apakah dengan nilai-nilai budaya, sehingga menyampaikan itu dengan santun, sehingga pesan yang kita berikan kepada masyarakat itu mudah diterima. Jadi pesannya itu bisa mudah diterima karena penerimaannya dari starting point-nya itu menunjukkan tidak ada kearogansian atau keras atau bersifat represif, sehingga representasinya seperti itu. Jadi representasi bahwa perempuan itu merepresentasikan sebagai sosok yang lemah lembut seperti itu. Sosok yang lemah lembut tapi tidak lupa tegas juga ya Pak ya? Ya. Karena ini yang dihadapi ini masyarakat luas dan banyak dengan berbagai pemikiran. Pak, kalau boleh tahu mungkin, kenapa namanya Inspektur COVID-19? Kenapa bukan yang lain gitu? Ya, itu mungkin ya saya nggak bisa menduga-duga, tapi ide itu atau inovasi itu langsung dari Bapak Wali Kota menyampaikan ke saya, dan kemudian sudah dibentuk oleh tim dari pemerintah kota itu sendiri dan melibatkan semua stakeholder baik internal maupun eksternal. Itu saya nggak bisa ya, tapi mungkin karena itu menarik sehingga menjadi menjadi bahan perbincangan dan perdebatan kenapa menggunakan istilah Inspektur COVID. Tapi secara substansi, fungsinya dan tugas dan kewenangannya itu hampir sama dengan penegakan hukum yang lain pada saat PSBB. Cuman namanya yang agak berbeda, inovasinya di situ. Tapi fungsi dan tugas sama, melaksanakan
percepatan atau kegiatan dalam rangka melakukan pemutusan mata rantai virus 19, baik bersifat sosialisasi, edukasi, dan penindakan hukum terhadap pelanggaran daripada Perwali nomor 31 tahun 2020. Kalau untuk jumlah personilnya yang diturunkan sendiri atau yang tergabung dalam Inspektur COVID-19 ini, apakah ada juga selain dari Satpol PP mungkin? Ya, jadi karena ini tim melibatkan semua stakeholder tadi yang saya sampaikan, bahwa dari internal kita sendiri itu melibatkan semuanya, baik dari tenaga kesehatan, dinas kesehatan, penanggulangan bencana, perindustrian dan perdagangan, pariwisata, pemadam kebakaran, dinas perhubungan, tenaga kerja. Jadi semua yang mempunyai bagian. Kenapa? Karena COVID-19 ini kan musuh bersama, common enemy. Common enemy itu karena musuh bersama, maka kita harus bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau hanya Satpol PP itu mungkin hanya sebutir pasir aja di pantai peranannya. Kita berharap bahwa bagaimana peran aktif masyarakat. Karena tanpa adanya partisipasi masyarakat, jangankan memutus COVID-19, pembangunan pun, politik pemerintahan itu harus melibatkan langsung masyarakat. Karena poinnya di masyarakat, sasarannya juga masyarakat. Sehingga kita sebagai aparatur sipil negara ataupun aparat yang lain hanya melaksanakan tugas dalam rangka percepatan pemutusan mata rantai COVID berdasarkan Perpres Presiden, kemudian perintah gubernur, turun ke bawah. Seperti itu.